Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mirsa dakwah kalteng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami dalam acara Ngobrol Santai, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan narasumber dan juga kita akan ngobrol dengan beliau tentang tema-tema yang tentunya sedang hangat. Tapi sebelum itu pertama-tama kita panjatkan dulu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmatnya, taufik hidayahnya kita dapat diberikan kesehatan, kemampuan dan juga tentunya kenikmatan yang paling besar ialah kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa dakwah kalteng yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang akan kita ajak ngobrol, yaitu Bang Hendra. Ya. Bang Hendra, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, beliau juga sedang bersemangat sepertinya ini untuk membahas tema-tema yang sedang hangat ini gitu. Dan kita pun di sini ngobrol santai saja. Ya. Terkait Indonesia beberapa hari ini yang kita angkat itu adalah tema terkait dengan pajak Bang ya. Iya. Nah, karena memang pajak zaman sekarang ini adalah sesuatu yang senantiasa dibahas baik di forum santai gitu ya. Sedang ngopi-ngopi orang kadang bahas pajak juga gitu kan. Kemudian di forum DPR pun bahkan di forum kementerian. Nah, jadi pajak itu dari lapisan masyarakat sampai lapisan yang paling atas itu membahas masalah pajak. Dan karena memang terpengaruh dengan pajak kehidupannya. Nah, itu sudah pasti ya. Dan pada kesempatan kali ini tema yang akan kita angkat adalah rakyat dipajakin, pajaknya dikorupsi. Nah, kita melihat fenomena sekarang Bang Hendra dengan banyaknya kasus pajak ya, kemudian meningkatnya pajak. Nah, kira-kira bagaimana tanggapannya dengan fakta yang ada sekarang bahwa pajak itu ya tiap tahun semakin meningkat? Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dakwah Kalteng Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bang Diki ya sudah menghadirkan gitu. Artinya alhamdulillah pada kesempatan ini kita membahas tentang tadi pajak ya. Jadi memang betul ya bahwa pajak sekarang itu bukan justru menjadi solusi, justru sekarang itu malah menjadi masalah gitu. Masalah buat siapa? Ya masalah bagi masyarakat, tentunya rakyat Indonesia itu sendiri. Ya, dengan fenomena-fenomena yang sekarang, misalnya ketika muncul Dirjen Pajak yang sangat melambung, ternyata kekayaannya begitu luar biasa gitu. Dibandingkan dengan gajinya seharusnya selama berapa tahun dia menjabat itu, tentunya seharusnya tidak mendapatkan kekayaan yang begitu fantastis seperti itu sesuatu yang di luar nalar manusia atau logika manusia gitu. Meskipun ditambah dengan aset-aset mungkin dengan kekayaan yang lain gitu. Tapi bukan itu yang menjadi persoalan, tetapi yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana pajak yang sekarang itu dituntut gitu. Jadi kita ini dituntut oleh pemerintah tentunya untuk membayar pajak gitu. Siapa yang tidak mau membayar pajak maka tetap harus tuntut gitu. Mau tidak mau itu tetap harus bayar gitu. Jadi itu masalahnya. Nah, sementara pemerintah itu tidak melihat bagaimana kondisi masyarakatnya gitu, yang turun di bawah. Bagaimana sih kondisi masyarakat itu? Apakah kalau kita tanyakan apakah semua masyarakat itu mampu untuk membayar pajak kan gitu. Misalnya, oke lah misalnya yang dipajak itu adalah pajak penghasilan saja, yang penghasilannya misalnya yang sekian juta saja yang dipajaki. Tapi kan faktanya seperti itu misalnya ya, diminta oleh pemerintah. Tapi ternyata pada fakta kenyataannya itu ternyata tidak gitu. Ya. Dan banyak masyarakat yang tidak merasa mereka bahwa saya ini nggak bayar pajak, padahal pada faktanya itu mereka bayar pajak. Iya, betul, bayar pajak gitu. Dari mana ya? Kalau kita melihat bagaimana perubahan peraturan pemerintah ya, yang awalnya itu pajak PPh gitu ya, pajak penghasilan itu mau diinkludkan menjadi satu, yaitu masuk ke PPN itu, ya, pajak pertambahan nilai. Nah, disitulah
yang akhirnya menjadi masalah gitu. Kenapa? Karena berawal dari perpindahan itulah akhirnya semua masyarakat itu harus membayar pajak gitu. Baik dia itu golongannya itu adalah orang yang tidak mampu maupun yang mampu, itu menjadi satu. Mereka semuanya harus bayar pajak. Ya meskipun tidak langsung dipotong gaji gitu. Kalau orang miskin itu kan enggak, maksudnya yang penghasilannya kurang misalnya di bawah berapa sekian dan sebagainya, itu tidak langsung dipotong gaji seperti orang yang misalnya PNS, ASN dan sebagainya, itu langsung dipotong gaji penghasilan. Tapi mereka ketika berbelanja misalnya di warung, dimanapun itu, ketika berbelanja itu mereka secara tidak langsung mereka sudah membayar pajak itu. Itulah yang menyebabkan juga harga-harga barang itu, kebutuhan pokok dan sebagainya itu akhirnya menjadi naik. Yang harusnya itu misalnya harga beras itu misalnya 1 kilonya 12.000 menjadi 12.500 sampai 13.000 misalnya. Nah itu kan berdampak sangat luar biasa. Kalau bagi orang yang penghasilannya tinggi ya nggak jadi masalah mungkin. Tapi bagi orang-orang yang ya penghasilannya rendah ya kasihan sekali gitu. Kok tiba-tiba bawa duit 50.000 itu harusnya bisa beli beras berapa kilo misalnya, terus bisa beli sayur dan sebagainya. Ternyata ketika pergi ke pasar ya ibu-ibu malah ngamuk gitu. Pulang ke rumah ngomel-ngomel, kok bawa 50.000 cuma dapat sedikit misalnya gitu. Nah itu juga efek dari apa itu? Itu adalah efek dari pajak gitu loh. Dari pajak gitu. Meskipun nanti dipengaruhi mungkin dengan kelangkaan dan sebagainya, tapi paling tidak kenaikan pajak itu sendiri, diberikan PPN terhadap barang itu sendiri, itu akan berimplikasi atau berdampak kepada harga-harga barang itu sendiri yang dijual gitu. Gitu. Jadi memang langsung berdampak gitu ya. Iya. Tapi masyarakat itu kadang nggak merasa, iya. merasa dia kena pajak. Itu gitu. masalahnya gitu. Jadi mereka itu merasa saya nggak kena pajak gitu. Padahal kalau kita jeli dan kita mencermati dan memahami, mengamati gitu, bahwa sungguhnya ya mereka kena pajak gitu. Bahkan masuk WC pun itu juga kena pajak gitu. Ya gitu. Jadi kena semua sebenarnya gitu. Jadi bohong kalau misalnya mereka merasa nggak kena gitu, karena mereka itu memang masyarakat kelas bawah itu kan sudah disibukkan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari, sehingga mereka itu kadang-kadang ya udahlah nggak usah mikir-mikirin kayak gitu, apapun yang terjadi ya udah beli. Padahal tapi ketika mereka belanja akhirnya ngomong juga, aduh ini bawa 50.000 misalnya, cuman dapatnya sekian, dulu dapatnya banyak gitu, sekarang juga sedikit. Nah itu juga dampaknya seperti itu gitu. Jadi itulah ya, berarti ada pengaruh juga kepada harga gitu ya. Ya. Itu juga mungkin ya yang membuat daya beli masyarakat kita ini kan semakin susah ya. Betul. Nah ternyata kalau kita dengar dari penjelasan Bang Hendra tadi, ternyata pajak itu bukan hanya yang berbentuk yang ditarik disetorkan langsung gitu ya. Cuman sekarang ini ya, ternyata sudah bergeser gitu ya sistemnya. Nah kira-kira kalau masyarakat ini nggak pengen bayar pajak itu bisa nggak kira-kira? Ini kan sudah pajak ini kan semakin tinggi ini kan ya, semakin tinggi semakin memberatkan, membuat ekonomi masyarakat lesu dan sebagainya. Nah kemarin kan ada juga himbauan dari Ketua PBNU kan. Nah katanya beliau akan menghimbau kepada masyarakat khususnya orang-orang NU untuk tidak membayar pajak. Nah kira-kira bisa nggak itu dilakukan? Siapa tahu kan kalau kita nggak bayar pajak kan langsung kolab negara ini kan gitu. Bisa nggak kira-kira? Iya. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu dasarnya kenapa sih pemerintah itu harus memungut pajak kepada rakyat gitu. Nah, kenapa alasannya gitu? Jadi kalau kita melihat itu bahwa apalagi di tahun 2023 ini dinaikkannya sekarang itu menjadi hampir 83% kalau tidak salah. Itu pendapatan dari pajak untuk negara gitu. Besar sekali ya? Ya besar sekali. Berarti hampir semuanya dari pajak kita ini. Makanya itu juga yang menjadi kesalahan gitu ya oleh pemerintah, bahwa kenapa dalam masalah APBN negara itu harus menjadikan sumber pajak itu adalah sumber utama gitu. Seharusnya pajak itu bukan dijadikan sumber utama tapi hanya sumber penopang, pembantu saja seharusnya gitu. Nah karena pajak itu menjadi sumber utama tadi itu pendapatan negara, sehingga negara itu berpikir gitu, pemerintah berpikir bagaimana caranya untuk menarik pajak kepada masyarakat atau rakyat gitu. Bahkan berpikir bagaimana apa sih yang bisa dipajaki gitu. Bahkan kemarin kan sempat itu dari Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani itu mengatakan ya knalpot itu akan dipajak gitu. Yang menghasilkan itu kan sempat itu ya, sempat keluar itu. Kok sampai knalpot aja dipajaki dan sebagainya gitu.
maksudnya yang menggunakan knalpot mungkin yang mengeluarkan emisi gas karbon mungkin gitu ya, harus dipajaki dan sebagainya. Itu nggak tahu lah pemikirannya seperti apa. Artinya mencari sumber-sumber yang beredar di masyarakat pada rakyat itu kira-kira apa yang bisa dipajaki gitu. Nah itu anehnya itu, kenapa harus seperti itu gitu. Nah sehingga akhirnya pemerintah membuat kebijakan bagaimana caranya agar supaya masyarakat itu harus wajib membayar pajak. Kalau misalnya masyarakat itu tidak mau membayar pajak, itu sebenarnya muncul itu wajar gitu. Iya. Ya, wajar gitu. Kenapa? Ya bisa jadi itu adalah ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, kekurangan. Ya, karena apa? Karena melihat bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini gitu. Ya, berkaca pada masa misalnya Gayus Tambunan. Sampai lagi sekarang ya Dirjen Pajak yang anaknya sempat memukuli itu kan anak saudara kita dari PB Ansor ya gitu. Nah dari situ gitu, berkaca dari situ itu akan muncul ketidakpercayaan dari masyarakat kepada pemerintah terutama di bidang pajak untuk tidak mau membayar pajak itu sendiri gitu. Nah sehingga muncullah tweetan-tweetan di berbagai media sosial stop bayar pajak, bahkan ada muncul dari mantan ketua PBNU misalnya tidak mau membayar pajak gitu dan mengajak orang-orang NU untuk tidak bayar pajak dan sebagainya itu. Itu kan karena akibat dari tadi itu. Nah, kira-kira bisa nggak gitu? Kalau misalnya nggak bayar pajak kan gitu. Kita ini satu jemaah ini kan nggak bayar pajak itu bisa nggak? Bisa nggak? Misalnya tadi kan orang NU tadi misalnya nggak mau bayar pajak, bisa nggak mau bayar pajak? Mungkin secara administratif mereka nggak bayar pajak mungkin oke lah gitu. Tetapi secara tidak langsung sebenarnya mereka sudah membayar pajak. Misalnya ada orang NU yang dia pegawai ASN misalnya. Maka otomatis secara langsung itu gajinya dipotong oleh negara ya langsung gitu, oleh pihak perbankan gitu untuk membayar pajak itu. Misal karyawan perusahaan misalnya. Ya tetap sama, saya nggak mau bayar pajak misalnya, tetap saja ketika dia terima gaji, di slip gajinya itu sudah tertera bahwa potong pajak penghasilan PPh 21 dan sebagainya. Jadi disitulah gitu. Jadi akan sangat sulit memang di zaman sekarang itu menghindari untuk tidak membayar pajak itu akan sulit gitu. Mungkin secara administratif dan sebagainya tidak melaporkan dan sebagainya itu mungkin bisa gitu. Tetapi secara tidak langsung itu kita juga sudah dibuat aturan bahwa kita itu harus membayar pajak tadi itu. Misalnya tadi pajak PPN beralih ke PPN penambahan nilai itu misalnya. Ya kita beli barang ya sudah kena pajak semua, beli cabai kena pajak, beli sembako kena pajak, beli beras kena pajak, semuanya itu sebenarnya sudah dipajaki gitu. Nah sehingga akan sangat susah memang untuk tidak mau membayar pajak itu sebenarnya. Jadi kita ini sebenarnya orang-orang yang taat pajak sebenarnya. Secara jadi nggak bisa dikatakan nggak bayar pajak gitu ya? Ya kalau ada yang mengatakan Anda itu nggak bayar pajak, bohong, kita bayar pajak. Buktinya apa gitu? Ya buktikan aja ketika kita beli makanan di misalnya warung itu kan sudah ada pajaknya dan sebagainya. Artinya kita itu sudah bayar. Dari penghasilan juga mungkin. Nah mungkin dari si penghasilan yang kemungkinan mungkin masih ada ya tidak membayar pajak. Misalnya seorang pengusaha gitu kan, dia pengusaha pribadi misalnya, sehingga dia tidak mau melaporkan dan tidak mau mendaftar penghasilannya itu ya mungkin bisa saja gitu. Ya tapi kan hanya sedikit gitu yang bisa untuk tidak bayar pajak itu hanya sedikit sekali celahnya. Karena memang sengaja pemerintah sekarang itu membuat aturan regulasi itu supaya semuanya itu membayar pajak gitu. Jadi kalau ditanyakan apakah bisa untuk tidak bayar pajak itu sangat sulit sekali. Ya. Karena secara tidak langsung kita sudah bayar pajak gitu. Berarti kita ini orang yang taat pajak. Iya, taat pajak. Sebenarnya. Dan tiap hari bayar pajak gitu. Iya. Tiap hari bayar pajak gitu. Beli makanan, lapor ke negara gitu. Ya kalau kita lihat juga ini menarik ya tadi bahwa kata Pak Hendra tadi kita ini pasti bayar pajak semua ya. Iya. Nah tapi ada perkataan Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan pada acara Hari Pajak gitu tahun 2022. Beliau mengatakan bahwa bagi siapa yang tidak membayar pajak maka jangan tinggal di Indonesia. Nah ini gimana nih? Maksud beliau kan yang tidak membayar pajak, padahal kita tahu tadi bahwa kita ini pasti bayar pajak. Nah itu gimana itu? Maksud beliau itu gimana maksudnya? Iya. Tanggapannya? Jadi pemerintah itu sebenarnya konsennya itu pada pembayaran pajak itu adalah pada pajak penghasilan yang dia skalanya itu sangat besar. Karena ya memang kalau kita lihat di media sosial itu banyak
pengusaha-pengusaha yang omsetnya itu miliaran gitu, yang mereka itu ternyata kadang-kadang tidak bayar pajak, bahkan telat dan sebagainya. Nah itu yang bisa jadi itulah yang muncul tweetan dari Bu Sri Mulyani itu, bahwa bagi yang tidak membayar pajak itu jangan tinggal di Indonesia gitu. Tapi secara kalau untuk rakyat jelata itu, maksudnya untuk rakyat yang di bawah itu mereka sudah terikat. Iya. Terikat. Karena kalau mau melaporkan penghasilan misalnya untuk rakyat yang masyarakat yang penghasilannya tidak wajib bayar pajak kan nggak mungkin juga gitu. Tapi mereka tetap bayar pajak dari sisi tadi itu, membeli barang dan sebagainya. Tapi bagi orang-orang yang kekayaannya itu luar biasa penghasilannya itu, nah itulah kan bayangkan kalau misalnya kita mendengar misalnya Deddy Corbuzier itu kan pajaknya luar biasa pajaknya itu berapa M itu iya, kan, miliaran. Berarti gitu. penghasilannya berapa gitu kan. Nah itu yang menjadi concern negara itu gitu. Concern pemerintah itu, kalau sampai misalnya ya tweetan tadi itu dibaca mereka orang-orang penghasilannya besar tadi itu, dan mereka mengalami ketidakpercayaan kepada pemerintah dan mereka nggak mau bayar pajak penghasilan itu kan berabe. Karena mereka itu nggak bisa dipotong secara otomatis seperti orang-orang pegawai negeri dan sebagainya, nggak bisa gitu. Karena masuknya penghasilan mereka itu langsung masuk rekening pribadi mereka. Gitu. Bayangan aja artis-artis yang YouTubers dan sebagainya itu. Kalau misalnya mereka nggak bayar pajak gimana? Nah, sehingga mereka membuat regulasi itu supaya mereka membayar pajak itu. Nah, dan tweetan-tweetan yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani itu juga perlu diklarifikasi gitu. Ya, artinya apa? Pemerintah itu secara memaksa sebenarnya, secara tidak langsung itu memaksa masyarakat rakyat itu untuk membayar pajak gitu. Dan kalau kita melihat ya sebenarnya tidak pantas lah gitu bagi seorang menteri yang berpendidikan gitu keluar dari mulut beliau itu justru tweetan yang seperti itu, kata-kata seperti itu. Apalagi jangan sampai tinggal di Indonesia. Yang perlu kita pahami bagi kita sebagai seorang muslim, Indonesia itu bukan milik pemerintah gitu. Tapi Indonesia itu adalah milik Allah gitu. Bumi, alam semesta dan kehidupan ini semuanya milik Allah. Allah yang menciptakan itu semua. Nah, sehingga ya tidak pantas kalau misalnya nggak mau bayar pajak jangan tinggal di Indonesia. Ya kalau memang kan sampaikan saja. Ya mana datanya dibuka, ini orang yang tidak mau bayar pajak, mungkin bagi orang-orang Dirjen Pajak datangi orangnya gitu kan dan sebagainya. Toh kita juga setiap bulan itu dapat SMS dari pajak. Saya pun dapat. Iya. Pajak ada bulan ini belum dibayar dan sebagainya, itu ada nih. Jadi sudah susah memang. Jadi artinya apa? Artinya ya jangan sampailah muncul atau keluar perkataan seperti itu gitu. Karena ya wajar lah ya. Pemerintah itu akan panik gitu kalau sampai yang MM seperti Deddy Corbuzier, siapa lagi orang-orang yang banyak penghasilannya YouTubers yang penghasilannya besar kayak Raffi Ahmad dan sebagainya itu kalau nggak bayar pajak berapa kerugian negara gitu yang keluar gitu. Nah itu juga yang menjadi kekhawatiran pemerintah atau rezim gitu. Gini. Nah jadi kalau kita melihat ya jelas ya kita bayar pajak gitu ya semuanya tadi. Nah tapi yang saya heran itu adalah kenapa pajak kita itu semakin tahun semakin meningkat gitu loh. Ini kan anggap saja kan kita ini sudah bayar pajak kan. Kemudian ibaratnya digunakan oleh negara untuk mengelola negara. Pasti hasil pengelolaan itu kan ada suatu pendapatan harusnya. Dan itu kan bisa memberikan efek balik kepada masyarakat sehingga semakin mudah. Nah tapi semakin tahunnya kenapa pajak ini semakin meningkat dan tetap menjadi penghasilan utama negara begitu. Iya. Ya itu tadi kesalahan di awal pemerintah itu menetapkan bahwa APBN negara itu ya itu sumber utamanya itu adalah pajak gitu. Padahal seharusnya tidak seperti itu gitu. Jadi pemerintah itu seharusnya tidak menjadikan pajak itu sebagai sumber utama pendapatan negara, APBN negara gitu. Nah sehingga akhirnya karena APBN negara itu semakin tahun itu semakin meningkat, maka pajak juga harus ditingkatkan. Dan di tahun 2022 mungkin masih sekitar 70 ke atas ya, hampir 80%. Sekarang sudah dinaikkan menjadi 83% lebih gitu, bahkan bisa lebih gitu. Nah itu karena APBN negara itu kebutuhan negara dalam mengelola negara ini itu semakin tahun itu semakin meningkat tadi itu. Ya mau minjam misalnya utang sudah banyak. Ya sudah berapa triliun, bahkan katanya hampir 7.000 triliun sekarang utang negara itu. Ya sehingga pemerintah berpikir keras bagaimana caranya mencari dana ya supaya bisa mengelola negara ini. Nah sehingga akhirnya ya dari pajak tersebut gitu. Nah, kenapa seperti itu? Ya tadi kesalahan di awal gitu. Seharusnya pemerintah
mengelola gitu. Indonesia ini kan negara yang sangat kaya raya, negara yang luar biasa, fantastis, ya, bahkan kekayaan lautnya nomor 1 di dunia, hutannya luasnya nomor 1 di dunia gitu dan sebagainya. Artinya apa? Banyak sekali gitu kekayaan alam yang bisa dikelola negara untuk menjadikan sumber APBN negara gitu. Seharusnya banyak. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Nah ini menjadi masalah itu. Menjadi pertanyaan saya juga, kenapa gitu ya nggak dikelola oleh negara gitu, kekayaan alam yang begitu luar biasa, begitu banyak, ini kenapa nggak dikelola sih sebaik mungkin, sedemikian rupa? Apakah misalnya kurang ahli dalam mengelolanya? Ternyata enggak kok. Banyak gitu insinyur-insinyur, sarjana-sarjana yang ahli dalam bidang pertambangan, yang dalam bidang perminyakan, misalnya bidang emas, bidang ya macam-macam lah gitu. Indonesia ini nggak kekurangan para ahli, tenaga ahli gitu, nggak kekurangan gitu. Tinggal sebenarnya pemerintah itu mau nggak memberdayakan mereka dan mengelola kekayaan alam itu ya untuk kepentingan negara dan untuk mengelola negara ini. Nah itu harusnya seperti itu gitu. Itu masalahnya itu. Sehingga akhirnya karena tidak ada sumber pendapatan negara, ya kalau 83% misalnya dari pajak, berarti kan hanya sekitar berapa persen itu? 17% saja APBN dari BUMN itu, badan usaha milik negara itu. Kalau 17% itu ya cukup Pertamina saja sudah cukup, bahkan lebih saja gitu. Belum yang lain, seharusnya kan gitu. Tapi ternyata ya itulah, ya itu juga yang menjadi pertanyaan kita dan kebingungan kita terhadap rezim atau pemerintah sekarang. Berarti dengan sistem kita sekarang ini wajar kalau masyarakat bertanya kenapa sumber daya alam kita ini nggak digunakan gitu, nggak dikelola gitu. Dikelola dengan baik. Nah, padahal kalau kita lihat di Papua dan sebagainya, tambang emas, batu bara dan sebagainya, itu sangat luar biasa sekali. Luar biasa, kaya raya sekali. Makanya kadang saya itu heran melihat bahwa apple to apple misalnya, atau Singapura itu negara maju tapi kecil, sumber daya alamnya apa? Hampir tidak ada. Indonesia negara besar, sumber daya alamnya luar biasa, tapi masih hidup dari pajak tadi. Nah itu sangat disayangkan begitu. Tapi kalau kita melihat, nah kira-kira bang, menurut abang nih, nah akar masalahnya itu kenapa sumber daya alam kita ini tidak dapat kita kelola? Padahal negara itu memiliki power ya, memiliki kekuatan untuk mengelola begitu. Nah kenapa masalahnya itu sebenarnya? Nah inilah permasalahan yang perlu kita pahami bersama gitu. Bahwa Indonesia ini kan adalah negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme, di mana dalam sistem ekonomi itu mereka menurunkan produk-produk aturan dalam perundang-undangan, dalam pengelolaan minerba misalnya, terus SDA dan sebagainya itu, sehingga dalam undang-undang tersebut akhirnya muncul kebolehan privatisasi asing gitu. Artinya siapa yang memiliki modal, karena sistem ekonomi kapitalis itu siapa yang memiliki modal maka dia boleh mengelola kekayaan alam yang ada di Indonesia gitu. Misalnya antum itu punya modal yang besar, ya antum silakan, berhak gitu untuk mengelola kekayaan alam itu. Untuk siapa? Bukan untuk negara, tapi untuk kekayaan antum pribadi. Untuk kekayaan pribadi. Nggak bayar pajak lagi. Misalnya. Paling kita hanya membayar misalnya bagi hasilnya berapa persen. Kalau kita melihat bagaimana Freeport misalnya ya, itu kan persentasi bagi hasilnya itu sangat sedikit, hanya berapa persen gitu, ya 3% atau berapa persen gitu ya, persentasenya sangat kecil sekali gitu. Padahal kekayaan alamnya punya siapa? Punya Indonesia, tapi bagi hasilnya kok seharusnya secara logika manusia saja, misalnya masyarakat awam saja yang tidak berpendidikan, ketika dia punya tanah punya dia misalnya, terus di dalam tanah itu ada emas yang banyak, terus antum ngajak bagi hasil, antum kasih misalnya 10% bagi dia nggak mau, iya nggak? Minimal paling nggak dia minta 50%, ya, atau ya udah 45% misalnya, karena dana modal dan sebagainya antum, pasti gitu. Tapi Indonesia itu aneh gitu, kekayaan alamnya yang jutaan ton mungkin kekayaan emasnya itu, tapi ternyata apa? Ternyata bagi hasilnya cuma berapa? 10% mungkin ada gitu. Hanya sekitar seperti itu. Persentasenya sangat kecil sekali. Kan aneh gitu, itu punya sendiri tapi seperti itu. Nah karena apa? Karena sistem ekonomi kapitalis tadi itu. Dengan seperangkat aturan itu membolehkan privatisasi asing, membolehkan orang-orang kapitalis asing dan juga kapitalis dalam negeri
untuk mengelola kekayaan alam itu untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, bukan untuk kepentingan negara. Nah, sehingga akhirnya apa? Akhirnya negara itu hanya menggigit jari saja, hanya menonton. Kekayaan alam itu milik negara tapi dikelola oleh mereka sendiri, dan negara hanya mendapatkan persentase yang sangat kecil. Gitu ya. Nah, itulah akhirnya penyebabnya. Kenapa akhirnya itu? Sehingga tidak bisa menjadi sumber utama pendapatan negara gitu. Karena kecil. Bahkan sekarang itu cuma 17% gitu. Itu insyaallah sangat kecil sekali. Iya. Bayar utang saja yang saya cari tahu itu kan 405 triliun per tahun begitu ya. Iya, makanya itu Allah itu sungguh sangat ya miris lah gitu kita melihat negara kita ini. Makanya kata antum tadi, kalau Singapura yang luasnya itu lebih luas Pulau Jawa gitu ya dibandingkan Singapura, tapi mereka menjadi negara yang maju ya karena mereka mengelola kekayaan alam di negara-negara lain. Karena mereka punya modal, mereka itu adalah kapitalis gitu kan, mereka punya modal ya, dan Indonesia itu mengundang, malah ayo masuk ke Indonesia gitu, masuk ke Indonesia, kelola kekayaan alam kami, terserah nanti bagi hasilnya berapa gitu. Harusnya kalau seandainya seperti ini, akhirnya ya negara menjadi penonton, gitu. Kekayaan alamnya habis. Nah, jadi karena sistem kapitalis tadi banyak diterapkan negara ini. Nah, padahal saya kira itu sistem Pancasila kan gitu ya. Lebih kapitalis ya dengan ciri-cirinya tadi ya. Ya, kita bisa melihat bagaimana seperangkat perundang-undangan tentang sumber daya alam, perangkat minerba dan sebagainya itu kan nyata. Ya, salah satu contohnya itu adalah bagaimana membolehkan privatisasi asing atau membolehkan kapitalis asing pemilik modal untuk mengelola kekayaan alam di Indonesia. Ya, tujuannya itu kan sebenarnya hanya untuk mendatangkan dolar gitu. Tapi kan malah bukan dolarnya dapat sedikit, tapi ujung-ujungnya malah buntung gitu ya kan. Ya itulah tadi itu, karena sistem ekonomi itu kan nanti berkaitan dengan dolar dan sebagainya gitu, kebijakan fiskal dan sebagainya itu. Nah itulah, nah, sehingga ya ujung-ujungnya seperti itu, buntung akhirnya. Nah, jadi kalau saya melihat dari penjelasan Bang Hendra tadi, sepertinya dengan sistem yang sekarang ini tetap akan semakin sulit ya ke depannya gitu. Iya, betul. Nah, mungkin kita ini perlu melihat alternatif atau solusi lain. Nah, bagaimana, apakah ada sistem lain gitu yang bisa menyelamatkan Indonesia? Nah, tentunya kita berharap kepada Islam gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Islam terkait dengan pajak dan juga tadi pengelolaan sumber daya alam dalam Islam seperti apa gitu? Iya, nah dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh negara sekarang gitu, maka seharusnya negara itu mencari solusi, bukan malah melanjutkan dengan apa yang ada tuh atau tambal sulam gitu. Ada yang rusaknya ditambal, tapi nanti ada yang rusak lagi dan sebagainya. Itu namanya solusi yang tidak pas gitu. Tapi harus mencari solusi yang pas terhadap permasalahan itu. Karena ini terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, maka ya kita adalah seorang muslim, maka kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kira-kira Allah itu membuat seperangkat aturan enggak gitu untuk mengelola sumber daya alam itu sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Ternyata kalau kita membuka lembaran Al-Qur'an dan juga membuka hadis dan sebagainya, itu ternyata ada aturannya begitu ternyata ya. Iya, betul. Ya, bagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan ya sesungguhnya dalam pengelolaan kekayaan alam seperti air ya, terus api, padang gembala dan sebagainya itu harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. Karena dalam pandangan Islam sumber daya alam yang begitu besar itu adalah milik umum gitu, atau milik rakyat gitu, bukan milik negara. Tapi yang berhak mengelolanya itu bukan individu pribadi sendiri-sendiri, bukan private gitu, bukan privat, tapi yang mengelolanya itu adalah negara. Nanti menjadi pendapatan negara gitu. Nah, itu dikembalikan kepada umum. Untuk apa? Ya macam-macam, untuk fasilitas sekolah, pendidikan, fasilitas kesehatan, ya untuk sarana umum dan sebagainya, semuanya gitu. Intinya untuk kesejahteraan rakyat gitu. Dan itu diajarkan di dalam Islam. Islam memiliki pemahaman seperti itu. Jadi tidak boleh gitu orang asing, apalagi asing gitu ya, mengelola kekayaan alam negara yang itu adalah kepemilikan umum gitu, kepemilikan umat, itu dikelola oleh asing untuk kepentingan mereka pribadi, itu nggak boleh, bahkan haram gitu, nggak boleh. Nah, inilah yang menjadi persoalan sekarang itu. Jadi Islam itu punya solusi dalam masalah. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana sistem ekonomi Islam gitu. Misalnya masalah pajak tadi itu kan untuk APBN negara gitu, anggaran pendapatan belanja negara. Ternyata kalau kita melihat dalam sistem ekonomi Islam,
negara itu memiliki banyak sekali pos-pos anggaran yang bisa pos-pos pendapatan, tidak hanya dari kekayaan alam saja. Ya misalnya ada harta ghanimah, ada jizyah, ada macam-macam gitu, banyak sekali gitu. Nah sehingga negara itu tidak akan pernah kekurangan sebenarnya anggaran belanja negara itu kalau diatur dengan aturan Islam. Tapi selama itu tidak diterapkan aturan Islam itu ya wajar, sehingga akhirnya negara itu akan terus kekurangan sampai kapanpun masih tetap kekurangan. Dan akhirnya rakyat itu dicekik dengan pajak. Kalau kita melihat fakta sejarah, pajak itu kan berasal sudah dari zaman Romawi kuno gitu. Ada pajak itu sampai sekarang masih diterapkan. Jadi itu adalah sistem kuno itu dan pajak itu nggak bisa nggak modern gitu. Tapi masih dipakai gitu. Nah jadi itu ya. Jadi Islam itu ketika negara itu mau misalnya menerapkan aturan Islam dalam masalah perekonomian tadi itu, maka insya Allah negara itu tidak akan mengalami kekurangan anggaran APBN negara itu tidak akan, bahkan bisa surplus. Dan ditambah lagi dengan jaminan Allah. Kita ini kan orang mukmin gitu, orang mukmin. Allah mengatakan apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri bumi itu beriman dan bertakwa kepada Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah dalam hal ini tadi itu adalah sistem ekonomi Islam tadi itu, maka Allah menjamin ya keberkahan turun dari langit dan muncul dari bumi. Itu janji Allah gitu. Masa kita nggak percaya gitu? Artinya apa? Sistem aturan yang dibuat oleh Allah ketika diterapkan oleh sebuah negara atau sebuah negeri, maka negara itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya gitu. Maka insya Allah ya. Maka tidak akan pernah mengalami kekurangan itu APBN. Kalau sekarang itu pemerintah setiap malam itu pusing gitu mikirin ini APBN kurang, ini APBN kurang gitu. Bagaimana di mana lagi bisa dicari, pajak sudah melambung tinggi 83% gitu naiknya. Kira-kira apa lagi yang bisa diambil gitu. Bingung itu pemerintah loh. Kita kasihan juga sebenarnya. Makanya kita menawarkan sebenarnya solusi tadi itu. Kalau pemerintah itu mau mencari solusi dan mau mengkaji bagaimana sistem ekonomi Islam dalam mengatur kekayaan alam dan sebagainya itu tadi, maka insya Allah yang menjamin ya, keberkahan dari langit dan bumi itu turun semuanya, kekayaan alam dan sebagainya itu, insya Allah. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah sebenarnya masalah pajak itu ketika mau menerapkan aturan Islam, maka pajak itu bukan menjadi pendapatan utama, tapi dia pendapatan yang paling terakhir. Itu pun kalau seandainya negara itu ketika sudah menerapkan sistem ekonomi Islam, lalu dia menjalankan misalnya pos-pos anggaran itu semuanya sudah dipakai, ternyata kurang juga APBN-nya, baru negara memungut pajak. Dan itu pun memungut pajaknya bukan semuanya, bukan semua rakyat, tapi dilihat hanya orang-orang yang mampu saja. Misalnya orang-orang yang penghasilannya tadi kayak youtuber kata antum tadi itu, yang mungkin bisa dimintai pajaknya karena ini negara lagi krisis misalnya dan sebagainya. Tapi itu tidak akan pernah, ya saya rasa. Kenapa? Karena pos anggaran itu banyak sekali dan dijamin lagi dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai seorang muslim itu harus yakin gitu dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Allah mengatakan menyuruh kita puasa, kita kerjakan puasa itu meskipun kita itu misalnya, tapi masih kita kerjakan karena keyakinan dan ketakwaan kita. Maka kalau Allah menyuruh kita menerapkan syariat Islam, aturan Islam dalam sistem ekonomi Islam, ya seharusnya kita mau. Ngapain kita menolak? Luar biasa sekali apa yang disampaikan Bang Hendra tadi terkait dengan pajak tadi dari awal gitu ya. Dan dapat kita simpulkan di sini dari apa yang Bang Hendra sampaikan, bahwa permasalahan pajak kita di Indonesia ini tidak lain dan tidak bukan adalah lahir dari sistem kapitalisme. Nah, dan dengan sistem itu ternyata kita akan semakin sulit kehidupan kita, dan pajak senantiasa dijadikan pemasukan utama negara, bahkan naik tiap tahun begitu. Dan tadi Pak Hendra juga menyampaikan bahwa solusinya adalah Islam itu sendiri, menerapkan Islam, khususnya dalam hal ini adalah sistem ekonomi Islam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dalam ngobrol santai ya. Dan juga tentunya kita sangat berterima kasih kepada Bang Hendra sudah mau jadi narasumber begitu pada kesempatan kali ini. Kita doakan beliau semoga diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah kemurahan rezeki, dan juga semoga pada kesempatan yang lain kita dapat bersama Bang Hendra lagi untuk membahas tema-tema yang lainnya. Pemirsa dapat kata dirahmati Allah, sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk dukung channel ini
Agar membantu dakwah Kalteng juga menyebarkan opini Islam, bisa bantu dengan like, share, subscribe, dan juga komen apa yang ingin ditanyakan atau disampaikan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita bahas bersama-sama. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.